Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam, berkat dalam. Ibu, Bapak, saudari-saudara, dan anak-anak, secara khusus pada malam ini kita akan memanjatkan doa khusus di tengah kembali merebaknya virus COVID-19 ini. Kita akan mohon rahmat agar saudara dan sahabat kita yang terpapar virus ini segera disembuhkan dan dipulihkan kesehatannya. Kita juga mohon rahmat agar kita semua terjaga dari virus ini dan segera sirnalah masa pandemi ini. Sekarang kita akan mengawali ibadah kita dengan mendaraskan Mazmur 91 bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah pencipta kehidupan. Hidup mati kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau tahu bagaimana kami berjuang dan mengalami aneka macam keletihan dan kelesuan. Kami sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Hati kami sedih di saat saudara dan sahabat kami terpapar oleh virus ini. Namun kami yakin bahwa Engkau senantiasa berkarya atas diri kami. Engkau tidak mungkin berhenti berkarya. Maka bebaskan kami dari segala mara bahaya, khususnya dari virus berbahaya ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita simak bacaan pada malam hari ini yang diambil dari Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, hingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak.
Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema daripada bacaan pada malam hari ini adalah belas kasih Tuhan adalah andalan kita. Pokok-pokok renungan yang dapat kita ambil adalah kondisi kehidupan yang sulit dan berkepanjangan. Misalnya sakit, bencana alam, atau pandemi bisa mengguncangkan iman kita. Tanda-tandanya antara lain mempertanyakan kebaikan Tuhan, mulai meninggalkan hidup beragama atau beriman, dan mencari jalan yang bertentangan dengan iman. Inspirasi yang boleh kita ambil dari Injil Lukas adalah di mana seorang perempuan yang sudah 18 tahun kerasukan roh hingga bungkuk punggungnya berada di bait Allah, artinya ialah ia setia kepada Allah dan mau tetap dekat dengan Allah dengan segala pengharapannya. Perempuan itu pasti mempunyai keterbukaan hati untuk menerima kehendak Tuhan dan penyelenggaraannya. Yesus menyembuhkan dengan sabdanya. Apa itu artinya? Artinya adalah kita dipanggil untuk percaya bahwa sabda Allah itu hidup dan penuh daya, yaitu daya penyembuh. Penyembuh oleh Yesus dengan sabda dan penumpangan tangan kepada perempuan yang sakit yang sudah 18 tahun menegaskan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Perempuan itu memuliakan Allah. Itulah sikap dasar dalam hidup beriman yang dikehendaki Allah, menanggapi kebaikan Allah dengan memuliakan namanya. Allah menanggapi kebaikan Allah dengan memuliakan namanya. Di situ ada pesan buat kita. Kita harus tetap mengandalkan balas kasih Allah. Setia untuk tetap dekat dan bersama apapun kondisi kita. Mendoakan dan mengulurkan tangan bagi orang-orang sakit. Selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah yang dapat kita ambil dari inspirasi dari Injil Lukas pada malam hari ini. Marilah kita ini sejenak untuk mengingat kebaikan Allah yang tertuang di dalam Injil Lukas tadi. Marilah kita hening sejenak. Saudara-saudara terkasih, marilah kita lanjutkan dengan doa permohonan kita. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kepercayaan kita memanjatkan doa kepada Tuhan untuk saudara kita, khususnya yang sedang terpapar COVID-19, untuk para medis dan keluarga yang terpapar virus ini. Dalam hati kita sebut nama-nama saudari-saudara yang terpapar COVID yang ingin kita doakan. Marilah kita hening sejenak. Ya Tuhan, sudilah mendampingi saudara-saudari kami yang terpapar virus COVID-19 ataupun penyakit lainnya dengan kasih sayang-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan hati kepada mereka yang terpapar virus ini. Berkat doa kami ini, kami mohon, doakanlah kami ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan mereka dari segala kejahatan
Kami mohon, kabulkanlah doa kami ini ya Tuhan. Semoga Engkau membantu para dokter dan perawat dan keluarga yang merawat saudari-saudara kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan saudari-saudara kami ini dari segala macam cobaan dan dosa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau menyelamatkan saudara kami ini, sebab demi nama-Mu kami menumpangkan tangan atas mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau melindungi dan memelihara kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan segala permohonan kami ini, khususnya bagi saudari-saudara kami yang terpapar virus ini di masa pandemi ini. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang kita mohon lindungan Allah melalui para kudusnya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Para malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekarang marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, demikianlah sepenggal doa yang kami haturkan kepadamu. Kami pasrahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, demikianlah doa kita malam ini secara khusus untuk saudari-saudara yang sedang terpapar COVID-19. Jangan berkecil hati, tetaplah yakin akan karya Allah. Terpapar COVID bukanlah hal tabu, namun bisa menimpa siapapun. Tetaplah semangat, gembira, dan jangan kendor berdoa. Untuk seluruh umat, mari kita bersatu hati. Kita adalah satu tubuh. Maka jika ada anggota tubuh kita yang sedang sakit, maka adalah tanggung jawab kita semua untuk memberi support kepada yang sedang sakit. Dan tetaplah menjaga protokol kesehatan secara ketat untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di muka bumi ini. Sekarang kita mohon berkat Tuhan, pelindungan kita dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudari-saudara, khususnya yang sedang terpapar COVID-19 ataupun penyakit yang lain, dan kita semua, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian doa malam ini sudah selesai. Selamat beristirahat. Salam sehat dan berkah dalam untuk kita semua.